Project Deep Learning. Halo teman-teman semuanya, sesuai dengan janji saya di video sebelumnya, pada video kali ini kita bakal ngebangun Project Deep Learning atau lebih spesifiknya kita bakal ngebangun project untuk memprediksi penyakit tumor otak yang dimana nantinya sampel datanya adalah gambar yang diambil dari X-ray terhadap otak manusia. Lalu untuk cara kerja sistemnya gampang aja, teman-teman hanya perlu memasukkan sampel data otak yang diambil dari X-ray, kemudian sistem akan melakukan prediksi apakah data gambar otak tersebut didiagnosa sebagai penyakit tumor atau no tumor. Nanti untuk link datanya bakal saya cantumkan di deskripsi. Tanpa panjang lebar, langsung aja kita ke videonya. Sebelum kita masuk ke pembuatan program, ada baiknya kita pahami terlebih dahulu workflow dari program yang akan kita buat, yaitu prediksi tumor otak menggunakan algoritma convolutional neural network. Oke, di sini misalkan kita punya sampel data gambar yang dimana gambar kiri ini merupakan gambar otak no tumor atau tidak didiagnosa tumor, dan gambar di kanan ini merupakan gambar otak yang didiagnosa tumor. Nah, nanti dari 500 sampel data gambar ini akan kita lakukan proses feature extraction yang dimana di dalamnya ada konvolusional, kemudian ada polling, relu, dan lain-lain. Nah, tujuan dilakukan feature extraction ini adalah agar data yang ini, data citra atau data gambar ini bisa dikonversikan sebagai features untuk melatih model CNN atau machine learning. Kenapa gitu bang? Karena kalau misalkan kalian dari gambar ini langsung kalian training ke dalam model machine learning atau CNN, maka dia akan memakan perhitungan komputasi yang cukup besar. Dan perhitungan tersebut bisa kita bilang sebagai perhitungan yang kompleks. Maka dari itu, sampel data gambar ini perlu kita lakukan feature extraction yang nantinya outputnya bakal jadi features atau nilai list seperti ini. Nah, nanti kalau misalkan data yang kita miliki yang sampel otak ini sudah dilakukan feature extraction dan menjadi suatu features, maka bisa kita masukkan ke dalam proses berikutnya, yaitu convolutional neural network. Nah, yang dimana di dalam proses ini ada yang namanya fully connected. Fully connected ini adalah proses penggabungan atau pengkoneksian tiap-tiap neuron yang ada pada data untuk dilatih dengan harapan model tersebut bisa melakukan proses klasifikasi dari sampel data yang kita masukkan. Tapi sebelum dilakukan proses training data menggunakan CNN, kita harus menginisialisasikan label terlebih dahulu di sini. Nah, di sini label isinya ada dua, yaitu tumor dan no tumor. Kenapa harus menggunakan label? Agar model CNN di sini dapat mendeteksi apakah sampel data yang kita masukkan merupakan tumor otak atau no tumor. Nah, dari sini labelnya kita transfer aja ke CNN, kemudian dari sini dilakukan proses training menggunakan sampel data yang ini dan inisialisasi label yang sudah kita masukkan. Nah, ini proses yang ini kita sebut sebagai training, yaitu kita melakukan training data sebanyak 500 sampel baris data. Kemudian kalau misalkan sudah proses training datanya udah kelar, nanti kita bisa coba inputkan contoh sampel data seperti ini. Kita masukkan satu gambar sampel data yang nantinya gambar sampel data ini perlu kita lakukan feature extraction dan juga menghasilkan features lagi. Kenapa harus menggunakan proses ini? Karena meminimalisir perhitungan komputasi dari CNN itu sendiri. Nah, di sini kita masukkan proses feature extraction yang menghasilkan suatu features yang nantinya sampel data yang kita miliki akan ditransfer ke dalam proses classifier model. Nah, classifier model ini kita dapat dari mana? Proses classifier model adalah hasil dari pelatihan model CNN atau convolutional neural network, yang kemudian hasil dari training ini kita transfer ke dalam classifier model. Tujuannya agar model yang sudah di training tadi bisa melakukan klasifikasi terhadap sampel data baru. Apakah sampel data baru ini akan didiagnosis sebagai tumor atau no tumor berdasarkan label yang sudah kita inisialisasikan. Nah, untuk tahapan yang bawah ini kita sebut sebagai proses testing, yang dimana nanti hasil outputnya adalah label itu sendiri. Nah, ternyata sampel data yang kita masukkan di sini, kalau misalkan kita lihat sebagai visualisasi mata manusia, ini sudah bisa kita diagnosis sebagai tumor karena di sini ada gambar tumor di dalam otak tersebut. Berbeda dengan komputer tidak bisa langsung menyimpulkan ketika memasukkan gambar di sini apakah gambar ini merupakan tumor atau no tumor. Komputer perlu melakukan perhitungan komputasi agar dia bisa memprediksi apakah sampel data yang dimasukkan merupakan otak tumor atau no tumor. Dan hasilnya ternyata sampel data yang baru kita masukkan dilakukan klasifikasi oleh komputer atau model CNN, ternyata data tersebut merupakan diagnosa penyakit tumor. Oke, kalau misalkan sudah, tanpa basa-basi langsung aja kita eksekusi.
Oke, nanti untuk flow dari program kita kurang lebih seperti ini pembangunan programnya. Yang pertama ada import data, kita menampilkan data gambar, kemudian labeling, splitting data, training data, hingga testing. Nah, di tahapan testing ini nanti kita melakukan input gambar yang dimana gambar tersebut akan diprediksi sebagai diagnosa penyakit tumor atau no tumor. Oke, seperti biasa di tampilan awal sebelum kita melakukan import data, kita harus melakukan import beberapa library yang akan dibutuhkan pada project kali ini. Nah, di sini ada PIL, kemudian OS, sampai hingga Google Colab. Oke, di sini saya sarankan teman-teman untuk menggunakan platform Google Colab. Kenapa? Karena di proses testing nanti kita akan melakukan input gambar dan input gambar tersebut memerlukan library Google Colab. Oke, kalau udah untuk yang ini, kalau misalkan teman-teman gak ada, silahkan diinstal aja menggunakan perintah pip install, nama library, kemudian nama library. Nanti nama library ini kalian install aja kalau misalkan proses ini ketika kalian running error. Nah, ini saya running aja. Oke, udah berhasil proses install library. Nah, sekarang kita bisa masuk ke proses import data. Nah, sebelum kita melakukan inisialisasi pet, ada baiknya kita buat function untuk loading data atau melakukan import data. Nah, ini prosesnya berbeda kalau misalkan teman-teman menggunakan data-data sebelumnya seperti data CSV ataupun Excel. Karena datanya gambar, jadi kita perlu function khusus untuk melakukan import data. Nah, di sini kode programnya udah saya buat, silahkan teman-teman ketikkan aja di komputernya. Kalau udah ini kita running. Nah, ini maksudnya 224 dikali 224, maksudnya ini dimensi dari gambarnya, yaitu 224 untuk panjangnya dan lebarnya juga 224 atau sumbu X dan sumbu Y. Oke, kalau udah seperti ini, kemudian kita bisa melakukan inisialisasi pet ataupun data kita sendiri. Nah, di sini kode programnya udah saya masukkan. Kita buat variable tumor image untuk gambar tumor, kemudian yang bawahnya untuk gambar no tumor image. Nah, di sini untuk tumor image kita hanya memasukkan pet folder dari tumor yes atau folder yes. Kemudian no tumor image kita masukkan pet untuk data no. Kalau udah ini kita running aja. Oke, ini ada error. Kenapa? Mungkin masih belum terkoneksi nih. Bentar. Nah, di sini dia error gara-gara petnya masih belum sesuai. Ini saya perbaiki dulu. Ini data, kemudian ini untuk yes. Kemudian di sini kita perbaiki lagi data ini untuk folder no. Kalau udah ini kita running lagi. Oke, untuk proses import datanya udah kelar. Sekarang tinggal kita tampilin datanya menggunakan kode program yang sudah saya buat seperti ini. Ini agak sedikit ribet ya, tapi nggak apa-apa, silahkan teman-teman ketikkan aja. Nah, di sini kita melakukan ukuran dari fix size-nya adalah 20x10. Kemudian kita melakukan perulangan 5 kali untuk menampilkan 5 gambar tumor picture. Kemudian perulangan 5 kali juga untuk menampilkan 5 gambar no tumor picture. Kalau sudah seperti ini, silahkan di running aja. Oke, nanti kurang lebih tampilan gambarnya seperti ini, datanya seperti ini. Ini untuk data tumor picture ada 5, kemudian untuk gambar data no tumor picture-nya juga ada 5. Ini berarti bahwa proses import data sudah berhasil. Nah, kemudian kita lihat terlebih dahulu untuk tipe data dari variabel tumor image. Tumor image, kita lihat tipe datanya. Untuk tipe data dari data yang kita miliki adalah list. Kemudian untuk len-nya sendiri, coba kita lihat jumlah baris atau gambar yang ada pada variabel tumor image. Oke, ini jumlah datanya ada 155 untuk tumor image. Kemudian untuk no tumor image, kita running. Ini no tumor image adalah variabel yang ini ya, data yang ini. Running ternyata untuk no tumor image gambarnya ada 98. Ya, ini kalau misalkan kita lakukan pemanggilan langsung tanpa menggunakan function untuk menampilkan gambar seperti ini, misalkan kita tampilkan seperti ini, tumor image, kita running. Nah, di sini datanya bentuknya array karena pada dasarnya data gambar yang kita miliki dibaca oleh program di Python di sini adalah tipe datanya array. Maka dari itu kita memerlukan function untuk menampilkan data seperti ini. Oke, kalau sudah seperti ini, sekarang kita bisa masuk ke proses berikutnya, yaitu labeling. Di sini untuk labelingnya kita akan melabeli untuk tiap-tiap variabel di sini. Variabel pertama adalah labelnya tumor atau 1, kemudian variabel kedua no tumor image, labelnya adalah no tumor atau 0. Nah, di sini kode programnya sudah saya buatkan seperti ini. Kita buat variabel tumor labels dengan nama function assign label. Di sini untuk parameternya ada tumor image dan no tumor image. Yang dimana ketika data tumor image labelnya kita berikan dengan 1, angka 1, berarti data tumor nilainya 1. Kemudian untuk data no tumor nilainya NP zeros. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal buat, kita bungkus ke dalam tumor labels, variable tumor labels dan no tumor labels. Ini tinggal kita running aja. Oke, sudah bisa. Nah, ini kalau misalkan kita tampilkan tumor labels,
Nah ini untuk label tumornya ada 1. Ini maksudnya gambar tumor tuh dilabelkan sebagai 1. Kemudian no tumor labelsnya simbolnya adalah 0. Oke, berarti program labeling kita udah kelar. Kemudian kita lihat type-nya. Type tipe datanya dari variable tumor labels. Kita lihat terlebih dahulu. Di sini tumor labelsnya tipe datanya adalah NumPy. Nah, ini berarti bahwa kita bisa masuk ke proses selanjutnya. Nah, di sini di proses selanjutnya kita akan membuat variabel data yang dimana di dalam variabel data tersebut ada variabel tumor image dan no tumor image. Berarti kedua variabel tersebut akan kita bungkus ke dalam satu variabel. Nah, ini kita sudah saya buatkan kode programnya. Kita buat variabel data, di dalamnya ada variabel tumor image dan no tumor image. Kemudian di sini ada variabel label yang dimana di dalamnya kita menggabungkan antara label tumor labels tumor dan label no tumor. Untuk aksesnya kalian beri nilai 0 aja. Kalau sudah ini kita running aja. Nah, nanti coba kita tampilin untuk datanya. Data kita tampilin yang berisi tumor image dan no tumor image. Nilainya masih array. Kemudian variabel labelsnya. Bentar, ini kita tampilin juga labels. Nah, ini nilainya juga array yang dimana berisi nilai 1 adalah nilai tumor sedangkan 0 adalah no tumor. Kemudian di sini kita akan lihat dimensi dari datanya atau shape-nya. Kita bisa gunakan perintah data 0, kita ambil indeks ke 0.shape. Oke, di sini 224,224,3. Ini maksudnya dimensinya 224 dikali 224. 3 di sini adalah nilai RGB, red, green, dan blue. Maka dari itu nilainya 3. Oke, kalau misalkan kita sudah berhasil membuat dua variabel ini, sekarang kita bisa masuk ke proses berikutnya yaitu splitting data. Nah, di sini sebelum kita melakukan proses splitting data, ada baiknya kita inisialisasikan variabel X yang dimana di dalamnya np.array. Kita ambil variabel data yang ini untuk variabel X. Kemudian untuk Y-nya sama dengan ini ganggu np.array. Ini variabel Y-nya untuk nilai labels. Nah, ini ada S-nya nggak labels. Oke, udah benar seperti ini. Kalau misalkan sudah, kita running aja. Nah, ini berarti di dalam variabel X dan Y tipe datanya adalah array. Kurang lebih seperti itu. Oke, kalau sudah diinisialisasikan untuk variabel X dan Y, sekarang kita bisa masuk ke proses splitting data. Di sini kode programnya sudah saya buatkan seperti ini. Kita membuat 4 variabel Xtrain, Xtest, Ytrain, dan Ytest. Kemudian kita masukkan variabel X dan Y yang sudah kita inisialisasikan tadi. Kemudian untuk test size-nya adalah 0,2 yang dimana 20% untuk data testing yang ini dan 80% sisanya untuk data training. Kemudian untuk random state-nya kita masukkan 42 aja. Ini kita running. Oke, berikutnya sebelum masuk ke training data, kita akan membuat dataset dari TensorFlow menggunakan variabel Xtrain yang ini yang sudah kita buat 4 ini dengan kode program yang sudah saya buat di bawah seperti ini. Nah, di sini kita buat variabel train untuk membuat dataset dari TensorFlow yang dimana di dalamnya adalah variabel Xtrain dan Ytrain. Kemudian variabel test di sini kita buat variabel atau dataset dari TensorFlow untuk variabel Xtest dan Ytest. Nah, di sini tujuannya untuk apa? Tujuannya agar memudahkan kita untuk melakukan preprocessing data dan feature extraction di bagian training data. Nah, kalau sudah seperti ini kita running lagi. Nah, coba kita tampilin satu variabel yang ini. Tampilin datanya. Tapi untuk menampilkan datanya kita tidak bisa memanggil sesederhana ini. Masih ada kode program untuk menampilkan datanya yang sudah saya buat seperti ini. Nah, ini kode programnya. Ini kita hapus saja. Kita akan menampilkan 5 gambar data yang dimana data tersebut adalah data yang ada di variabel train. Nah, ini coba kita running. Kita panggil datanya menggunakan perintah ini. Oke, di sini kita menampilkan 5 data gambar yang sudah kita lakukan proses dataset dari TensorFlow. Nah, di sini dia menampilkan label 1. Label 1 di sini maksudnya data tumor otak. Ini masih data tumor otak. Ini data tumor otak juga. Ini data tumor otak juga, dan yang terakhir ini data no tumor atau otaknya terbilang sehat. Oke, kalau seperti ini kita akan masuk ke proses berikutnya, yaitu kita akan membuat variabel lagi yang dimana ada variabel validation dan variabel train. Nah, kode programnya sudah saya buatkan seperti ini. Nah, ini untuk validation size-nya di sini maksudnya 0,1202. Ini maksudnya kita mengambil 10% dari data train di sini yang akan kita masukkan ke dalam data validation. Nah, di sini maksudnya untuk variabel train, ini yang train ini, data train ini yang kita buat di sini, dibuat di bagian sini, kita akan melakukan skip.
Itu maksudnya kita melakukan skip nilai pertama sebanyak 10%. Yang dimana nilai 10% di bagian train ini akan kita lempar ke bagian validation yang ini. Berarti dia akan berbagi. Berarti di sini ada 90% datanya yang ada di sini, dimulai dari 11% hingga 100%, sedangkan untuk 10% pertama kita lempar ke dalam variabel yang ini, validation. Kurang lebih seperti ini. Oke, kalau sudah ini kita running aja. Nah, kalau udah seperti ini, kita akan melakukan setting ukuran batch-nya, ngeset ukuran batch untuk variable train dan validation-nya. Untuk kode programnya sudah saya buatkan seperti ini. Nah, untuk batch size-nya kita inisialisasikan nilainya 32. Kemudian nilai 32 ini kita terapkan untuk 3 variable, yaitu train, test, dan juga variable validation. Kalau sudah seperti ini, kita running aja. Oke, kalau proses ini sudah, berarti untuk proses splitting data kita udah kelar. Sekarang kita bisa masuk ke proses training data. Nah, di sini untuk input pertama, kode program pertama, kita harus membuat variable model yang dimana di dalamnya adalah sekuensial. Nah, di sini maksudnya kita menginisialisasikan sekuensial, yaitu berurutan, yang dimana di dalamnya kita akan memasukkan proses feature extraction yang sudah saya buat seperti ini. Yang pertama kita melakukan convolutional 2 dimensi. Nah, ini untuk input shape-nya 224, kita sesuaikan dengan dimensi data yang kita miliki. Kemudian tiganya adalah nilai RGB, kita tambahkan padding, dan lain-lain. Nah, kemudian untuk max pooling-nya, yang ini, poolingnya sendiri kita gunakan max pooling. Kenapa tidak menggunakan average pooling? Karena menurut saya dengan menggunakan max pooling, akurasinya atau performanya lebih baik dibandingkan menggunakan average pooling. Kemudian kita tambahkan flatten, dan untuk fungsi aktivasinya kita menggunakan relu dan juga sigmoid. Nah, di sini maksud akhir yang ini, dance yang satu ini, dia mulai dari indeks ke 0 dan 1. Berarti ada 2 dance, yang dimana 2 dance tersebut 0 untuk labeling no tumor. Ingat yang tadi 0 untuk no tumor dan 1 ini untuk label tumor. Berarti total dari labelnya ada 2 dengan menggunakan activation sigmoid. Kenapa kita menggunakan sigmoid? Karena activation ini sangat cocok digunakan untuk data binary atau data 0 dan 1. Kalau misalkan label dari data kalian lebih dari 2, kalian bisa gunakan fungsi aktivasi yang softmax. Oke, kalau sudah ini kita running aja. Kemudian kalau udah seperti ini kita tampilkan arsitekturnya dengan mengetikkan perintah model.summary. Kita tampilkan arsitektur dari proses feature extraction, kita tampilkan. Nah, summary-nya seperti ini. Nah, ini kalian abaikan aja, yang penting dance di akhirnya adalah 1. Berarti 0, mulai dari 0 dan 1. Ada 2 label, yaitu tumor dan no tumor. Nah, untuk total params-nya yaitu 385 MB, dan untuk trainable-nya yang akan di-train adalah 385 MB, dan non-trainable params-nya adalah 0. Nah, ini kalau udah seperti ini kita bisa compile modelnya menggunakan perintah yang sudah saya ketikkan seperti ini. Kita gunakan optimizer Adam aja, loss-nya kita gunakan binary cross entropy, kemudian matrixnya seperti biasa kita menggunakan akurasi. Ini kita running aja. Oke, kalau sudah tinggal kita lakukan training data, dan kode programnya sudah saya buatkan seperti ini. Nah, di sini kita menggunakan epoch-nya 10 aja, kecil aja, karena kalau misalkan menggunakan epoch yang lebih dari 10 akan memakan waktu yang cukup panjang. Kemudian untuk verbose-nya 1 kita gunakan terhadap variable data train. Ini kita running aja. Oke, nanti di sini ada 10 epoch. Emang agak lama ya kalau misalkan teman-teman coba di komputernya, karena dia memakan perhitungan yang cukup besar. Jadi mohon ditunggu aja. Oke, sekarang proses training epoch-nya sudah kelar. Nah, di sini kita lihat hasil performa trainingnya. Silahkan kalian ketikkan perintah evaluation sama dengan model.evaluate terhadap data testing. Di sini kita running aja. Oke, ternyata hasil akurasi yang dihasilkan dari proses training adalah 84 dengan nilai loss-nya 0,5. Nah, ini bisa kita bilang sebagai performa yang cukup baik karena ini udah cukup banget untuk masuk ke program testing. Nah, tapi sebelum masuk ke program testing, kita akan melakukan komparasi untuk akurasi dan juga validation akurasinya dengan visualisasi seperti ini. Untuk kode programnya sudah saya buatkan, ini silahkan di running aja. Silahkan teman-teman ketikkan. Nah, ini untuk gambarnya seperti ini. Untuk akurasinya disimbolkan dengan warna oranye, kemudian untuk
akurasinya dengan warna biru dan file akurasinya dengan warna orange, yang dimana pertama dia agak jauh jaraknya, tapi setelah masuk epoch keempat di atas 4 dia sudah mulai konsisten nih, pergerakannya udah mulai sama. Nah kemudian berikutnya kita akan melakukan visualisasi nilai lossnya dengan kode program yang sudah saya buat seperti ini. Silahkan teman-teman ketikkan aja. Ini kita running. Nah di sini juga untuk nilai loss pertama, untuk file loss dan lossnya, pertama agak jauh, agak jomplang. Begitu dia udah masuk ke epoch keempat, di atas epoch 4 nilainya sudah konsisten dan juga sama. Oke, kalau sudah seperti ini proses training data model menggunakan CNN kita udah clear. Sekarang kita bisa masuk ke program testing. Nah, tadi ada yang kelupaan. Sebelumnya, hasil dari training data perlu kalian simpan ke komputer lokal kalian. Kenapa? Karena agar kalian tidak perlu melakukan perulangan untuk training epoch lagi ketika kalian ingin melakukan proses testing. Untuk kode programnya seperti ini, model.save. Nah, di sini adalah path ataupun link dari proses penyimpanannya. Ini saya akan samakan dengan yang ada di sini. Oke, ini sampai di sini, sampai di project, terus kita slide ke bawah. Nah, ini sampai ke project brain tumor. Nah, ini kita kasih nama brain tumor otak titik H5. Nah, ini kita running aja. Ini sedang melakukan proses penyimpanan model, nih agak lama ya, silahkan ditunggu aja. Karena modelnya size-nya lumayan besar juga, sekitar 1 GB. Nah, ini udah kelar. Oke, berikutnya di proses testing ini nggak terlalu banyak. Kita masukkan 2 note saja. Yang pertama kita buat function untuk memasukkan data. Kemudian data tersebut kita lakukan resize. Untuk dimensinya 224 kita samakan dengan settingan pertama kita, yaitu ini 224 kali 224. Udah bener. Nah kemudian untuk function predict image-nya di sini ada 2. Yang pertama adalah tumor detected. Ini berarti dia didiagnosa sebagai data tumor, dan ini no tumor detected untuk label 0-nya. Oke, kalau udah ini kita running functionnya. Oke, functionnya udah berhasil. Oke, kalau sudah kita tinggal lakukan pemanggilan function ini saja untuk melakukan input gambar. Untuk kode programnya sudah saya buatkan juga. Nah ini silahkan teman-teman ketikkan ulang lagi. Di sini kita buat files yang ini, upload files yang pertama tadi saya import yang ini menggunakan Google Colab. Nah ini sudah, kemudian nanti akan ditampilkan hasil gambarnya. Nah ini kita running aja. Oke, ketika di running dia akan memilih choose file. Silahkan teman-teman klik ini untuk memasukkan file data kalian. Yang penting datanya masih relevan dengan project kita kali ini. Oke, misalkan di sini saya ingin memasukkan data otak ataupun gambar yes. Nah, di sini ada gambar tumornya sendiri. Misalkan saya masukkan data yang mana ya? Bentar. Data yang ini. Data yang ini ya, Y37. Ini saya open. Nah, nanti akan dilakukan proses prediksi. Ini error kenapa? Sequential layer. Bentar, apakah data yang tidak sesuai? Bentar, coba kita pilih data yang lain, Y15. Oke, nah ternyata datanya tadi data yang bias ya, data yang error. Nah di sini data tumor otak ternyata ketika dilakukan prediksi menggunakan hasil training CNN tadi ternyata didiagnosa sebagai gambar tumor detected. Nah ini untuk gambar tumor, coba kita masukkan gambar atau sampel data no tumor. Kita choose file, nih kita balik ke sini data, terus kita pilih no. Kita cari data otak yang mudah, yang ini aja ya, 22 no. Kita masukkan, ini diprediksi. Bentar. Nah, ternyata di sini data yang kita masukkan sesuai. Ternyata sampel yang kita masukkan menghasilkan diagnosa no tumor detected. Kurang lebih seperti itu untuk proyek klasifikasi gambar menggunakan algoritma CNN terhadap prediksi diagnosa tumor otak. Oke, mungkin segitu aja untuk proyek kali ini. Kita sudah berhasil membangun proyek CNN untuk pertama kalinya di channel YouTube ini. Nanti kalau misalkan teman-teman ada request untuk membangun proyek lain, silahkan ketikkan di kolom komentar. Nanti kalau menurut saya ide proyek yang teman-teman berikan menarik, menurut saya bisa kita realisasikan bareng-bareng di video berikutnya. Sip ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.